kembali di channel Alur Cerita nih. Channelnya para penikmat film yang malas nonton berjam-jam sehingga minta dirangkumin aja ceritanya. Nah, saya ingatkan lagi untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Yuk lanjut ceritanya. Di episode 1 ini kita diperlihatkan Han Tae-sul yang membuka koper yang ditemukannya di padang rumput. Di koper itu ada benda-benda jadul seperti kamera rusak, kunci, dan juga HP. Lalu Han Tae-sul mengingat masa lalunya bersama Han Tae-san yang berhasil membuat penemuan sebuah alat canggih. Tae-sul kembali ke mobil dan tiba-tiba HP yang ditemukannya berdering. Saat diangkat, ternyata seseorang menanyakan tentang kunci dan Tae-sul terdengar sangat bingung saat ditanyai, sehingga orang itu mengetahui bahwa yang mengangkat telepon bukanlah Han Tae-san. Lalu Han Tae-sul pun menutup teleponnya. Han Tae-sul pulang. Saat di jalan, Sonbok sekretarisnya menelpon dan menanyakan keberadaannya karena akan ada rapat perusahaan. Han Tae-sul lalu berada di rumahnya dan banyak detektif di sana. Saat Sonbok mengatakan alarm di rumah berbunyi tadi, para detektif memeriksa seluruh ruangan. Tae-sul melihat lukisannya yang kembali ke bentuk semula, padahal dia memasangnya terbalik. Saat dibuka, ternyata di balik tulisan itu ada tulisan, "Kamu akan mati." Tae-sul terlihat bingung atas apa yang terjadi. Dia mencoba kunci itu pada barang-barang miliknya berada di rumah, tetapi tak ada yang cocok satupun. Dia lalu membuka kamera yang rusak itu dan meminta supirnya membantu mengangkat koper untuk disimpan di berangkas. Lalu Tae-sul mencuci film dari kamera yang rusak itu. Tae-sul melihat foto-foto aneh, bahkan foto dirinya dengan Kang Song-hee. Tae-sul tidak mengenali wanita di foto itu. Tiba-tiba Kang So-hee terbangun dari tidurnya dan hidungnya mimisan. So-hee lalu keluar dan melihat tanaman tomat dan tetangganya sedang bermain di atap rumah. Lalu dia teringat dirinya yang sebenarnya adalah seorang penembak jitu di dunianya, yaitu dunia masa depan. Scene lalu beralih pada pemilik restoran. Dia didatangi Hyung Sang, seorang kepala bidang imigrasi. Dia menanyai mengenai orang asing yang datang ke sana, tetapi pemilik restoran itu tidak mengetahuinya. Di sana terdapat rekaman suara Choi Jae-sun yang melaporkan ke kepolisian mengenai kedatangan wanita aneh. Namun pemilik restoran itu tidak mengetahuinya. Dan Hyung Sang memerintahkan agar dia dikarantina karena didatangi orang asing. Ternyata pemilik restoran itu dibunuh. Jae-sun dimarahi pemilik kontrakan karena membawa wanita di rumahnya. Pemilik kontrakan meminta bayaran lebih. Jae-sun pun meminta So-hee membayar biaya makan dan tidur selama di sana, lalu menyodorkan kertas nomor togel. So-hee lalu mencekik Jae-sun, tetapi tiba-tiba baju So-hee terbakar secara ajaib. Lalu Jae-sun pun ketakutan dan meminta maaf pada So-hee. So-hee pun mengajaknya untuk menemui Han Tae-sul. Baru dia akan memberinya nomor togel yang diinginkan. So-hee pun meminta berganti pakaian dan pakaian yang diminta adalah pakaian Jae-sun. Jae-sun pun berganti pakaian yang lainnya. Tiba-tiba di luar datanglah sekelompok orang bersama Hyung Sang, yaitu dari biro kontrol. Orang-orang itu memasuki rumah Jae-sun, lalu terjadilah baku hantam dan baku tembak antara anak buah Hyung Sang melawan Kang So-hee sendirian. So-hee lalu kabur di atas truk pengangkut sampah.
beralih pada Han Tae-sul yang datang ke tempat penyimpanan abu orang mati. Lalu abu itu dimasukkan ke sebuah alat pendeteksi DNA. Tiba-tiba datang Song Bok bersama dokter psikolog mantan pacar Han Tae-sul. Wanita itu membaca hasil tes DNA yang hasilnya adalah 99,99% berbeda. Di dalam mobil, Han Tae-sul mengingat-ingat kejadian di pesawat, lalu terpikirkan oleh supirnya bahwa mungkin itu adalah kunci berangkas. Lalu di tengah jalan, Tae-sul meminta berhenti ke sebuah tempat di mana dia dahulu melakukan percobaan alat-alat canggih di tempat itu bersama Han Tae-san. Han Tae-sul melihat tempat itu yang telah usang dan berdebu. Dia juga melihat banyak koran yang menuliskan berita masa kini tentang dirinya, yang membuat Han Tae-sul semakin bingung. Lalu dia seperti diikuti oleh Tae-san. Tiba-tiba HP yang ditemukannya di koper itu berdering, dan yang menelpon adalah orang yang sama. Lalu orang itu mengatakan kalau dia mengenal kakaknya karena bisnis. Orang itu meminta Tae-sul agar tetap hidup, lalu mengatakan kalau di luar sedang ada orang-orang dari biro kontrol. Mereka sangat sadis, tidak akan ada orang yang selamat. Hanya satu yang harus dilakukan Tae-sul, yaitu lari. Tae-sul lalu membuat bom dari alat-alat yang ada di tempat itu sehingga membuat orang-orang berbaju hitam itu terlempar. Tae-sul lalu berusaha kabur ke mobil, tetapi supirnya telah pingsan karena alat setrum Hyung-sang. Tae-sul lalu dibawa ke kantor biro kontrol. Dan Hyung-sang bertanya, apakah kamu tahu wanita ini? Sambil menunjukkan foto Kang So-hee. Tae-sul menjawab tidak tahu. Hyung-sang bertanya lagi, di mana koper itu? Tae-sul pun menjawab tidak tahu. Hal itu membuat Hyung-sang mengancam akan menulis artikel mengenai perusahaan Tae-sul yang melakukan penipuan. Tetapi Han Tae-sul tetap menolak. Sampai Hyung-sang mengatakan sesuatu mengenai Han Tae-san, dan Tae-sul pun ditembak. Tetapi itu cuma mimpi. Han Tae-sul terbangun dari tidurnya dan melihat koper. Lalu supirnya bercerita bahwa orang itu menyuruhnya diam di rumah dan jangan menelpon siapapun. Lalu paginya tiba-tiba Han Tae-sul tertidur di depan pintu rumah. Han Tae-sul lalu hendak pergi ke Busan. Di stasiun, Jae-sun membeli tiket paling murah untuk perjalanan ke Busan. Dan di belakangnya ada supir Han Tae-sul yang juga mengantri untuk membeli tiket kereta eksekutif ke Busan. So-hee terlihat kesakitan karena luka di perutnya akibat perkelahian tadi. Jae-sun pergi ke toilet, lalu So-hee menuliskan nomor togel dan dimasukkan ke jaket Jae-sun. So-hee mengambil tiket lalu meninggalkan Jae-sun. Dan Tae-sul juga berada di depan pintu kereta yang berseberangan dengan kereta yang akan dinaiki Kang So-hee.